Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sudah waktunya sekarang koalisi berbenah, maka manuver partai yang sudah tergabung dalam koalisi calon atau bakal calon presiden pun saling berkomunikasi. Mereka menjajaki apakah koalisi bisa diperbesar atau mulai melihat potensi sebagai orang nomor 2 alias bakal calon wakil presiden. Intensitas kesibukan partai koalisi Presiden Joko Widodo belakangan mulai tinggi berkomunikasi antar partai dalam koalisi maupun oposisi. Demokrat jadi partai di luar pemerintahan Jokowi yang diajak membahas konstelasi politik untuk pemilihan Presiden 2024. Setelah ditemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada akhir pekan lalu, giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang menemui Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hubungan Muhaimin dan Demokrat bukan hubungan yang baru. Di masa periode kedua SBY jadi presiden, Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Maka dalam jumpa pers, baik Agus maupun Muhaimin menunjukkan kemesraan, meski berada di posisi politik yang berbeda, yakni koalisi pemerintah dan oposisi. Kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan. Kebersamaan dan diskusi semacam ini penting, sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah. Dan politik adalah serba mungkin. Yang jelas hubungan silaturahim semacam ini akan semakin menguatkan kita. Dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas Ahaye menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas Ahaye. Sebelum bertemu Agus dan SBY, Muhaimin bertemu dengan Airlangga Hartarto. Pertemuan Muhaimin dan Airlangga adalah untuk menjajaki dibangunnya koalisi besar partai-partai pemerintahan Jokowi, yakni Koalisi Indonesia Baru dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Meski rekan sekoalisi Jokowi, Muhaimin dan Airlangga ada di koalisi yang berbeda untuk 2024. Muhaimin mengikat koalisi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres dalam Kebangkitan Indonesia Raya. Sementara Airlangga adalah bakal capres Golkar yang kini memiliki koalisi Indonesia Bersatu. Airlangga berharap Golkar dan PKB bisa menjadi motor koalisi Pilpres 2024, mengajak partai lain dalam pemerintahan Jokowi bergabung. Kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya. Cawapresnya masih dalam proses pembahasan. Masing-masing akan terus bergerak dan berkomunikasi dengan partai lain agar koalisi besar, tetapi intinya Golkar dan PKB. Kedepan, tak cuma Airlangga dan Muhaimin yang bakal warawiri bertemu petinggi partai. Manuver para petinggi partai lain juga bakal tampak di publik demi mendapatkan pasangan bagi calon presiden yang diusung memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Di Istana Negara kita temui langsung jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang akan menganalisis pergerakan Presiden Joko Widodo dan partai koalisinya pasca Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai baca pres PDI Perjuangan. Para partai koalisi sibuk untuk saling bertemu dan menemui kelompok oposisi menjajaki kemungkinan koalisi pada Pilpres 2024. Alfa, safari politik para petinggi partai semakin tinggi intensitasnya. Lalu seperti apa Anda bisa menganalisis terutama penjajakan koalisi dan juga apakah akan terbentuk koalisi besar? Ya, Herjun dan juga saudara, kalau dilihat pergerakan politik dalam peta besarnya,
belum ada 2 hari Presiden Jokowi ini mengundang 6 ketua umum partai politik pengusung pemerintah ke Istana Negara kecuali Partai Nasdem untuk membicarakan hal-hal ekonomi dan juga sekaligus halal bihalal, walaupun di dalamnya tidak diikut sertakan juga oleh Partai Nasdem. Tetapi keesokan harinya dan pergerakan politik terus dilakukan oleh partai pengusung pemerintah, yaitu Partai Golkar dan juga PKB yang melakukan pertemuan-pertemuan politik. Airlangga bertemu dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dan dilanjutkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyambangi Purye Cekyas atau istana dari Ketua Umum Partai Demokrat dan juga pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan juga AHY. Pergerakan politik ini terus dilakukan oleh partai-partai, khususnya mereka yang sudah memiliki koalisi sebelumnya. Arahnya memang tentu saja adalah pembentukan koalisi besar yang sudah muncul isunya di permukaan beberapa waktu terakhir. Dan isu ini semakin menguat pasca penetapan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan. Kita tahu di balik pencapresan Ganjar Pranowo dan juga nama Prabowo Subianto yang juga sebelumnya sudah memiliki koalisi, yaitu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB, ada peran dari Presiden Joko Widodo yang digadang-gadang memiliki peran besar dalam menguatkan nama 2 tokoh politik ini, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Sehingga tidak heran apabila pergerakan dari partai politik ini semakin gencar untuk kemudian mencari kekuatan politik, baik itu dengan koalisi maupun dengan mendeklarasikan dukungan terhadap tokoh-tokoh kuat yang kemudian muncul di permukaan. Seperti kita tahu ada P3 yang sebelumnya sudah memiliki koalisi bersama dengan PAN dan juga Partai Golkar, justru menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo, dan ada sinyal besar bahwa P3 akan mendekat ke PDI Perjuangan. Begitu pula dengan PKB yang sebelumnya sudah mengusung Prabowo Subianto, ini kemudian mendekat ke partai oposisi pemerintah yang sebelumnya kita tahu Demokrat ini tidak berada berseberangan begitu dengan pemerintah dan bukan merupakan partai pendukung pemerintah, sedangkan PKB sendiri adalah partai pendukung pemerintah. Arahnya sangat jelas, Herjunot dan juga saudara adalah mengumpulkan kekuatan menjelang pemilu 2024 nantinya, sehingga seperti yang sudah disebutkan oleh ketua umum, bahkan hampir semua ketua umum partai politik ini menyuarakan satu hal yang sama, bahwa kondisi politik di Indonesia menjelang pemilu 2024 ini masih sangat cair. Manuver-manuver politik masih akan dilakukan, bahkan koalisi yang kita tahu saat ini sudah ada, koalisi Indonesia Bersatu, koalisi Perubahan maupun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih bisa pecah dan menunjukkan atau mendekat ke partai-partai politik yang memang menguntungkan menjelang pemilu 2024 nantinya. Herjuno. Baik, kita nantikan bagaimana proses koalisi yang akan terjadi terutama menuju Pilpres 2024. Terima kasih rekan Alvania Rizky dari Istana Negara.